Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah atas kenikmatan ini, sehingga kenikmatan ini semakin ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Lalu kita menjadi orang yang semakin cinta kepada masjid, semakin cinta kepada Al-Quran, semakin cinta kepada ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Qalam. Terakhir ayat berapa? Ayat 33. Sekarang kita masuk ayat 34. Insyaallah kita akan mengkaji sampai ayat 41. Kita baca dulu dari ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون إن لكم لما تحكمون
salhum ayyuhum bidzalika za'im salhum ayyuhum bidzalika za'im am lahum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu sadiqin falyatu bi syurakaihim in kanu sadiqin. Baik, bagian awal-awal surah ini berbicara tentang keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menjuluki beliau sebagai sosok la'ala khuluqin azim, yang berada di atas akhlak yang agung. Jadi kalau Allah yang memuji akhlaknya, berarti memang Nabi itu berakhlak. Tetapi ketika manusia yang memuji, belum tentu pujian itu sama pandangannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bangga kalau dipuji oleh manusia, Bapak Ibu, karena pujian manusia itu bersifat sementara. Sekarang dia memuji, tetapi belum tentu besok dia memuji kita. Namun ketika Allah yang memuji kita, itu yang harus kita banggakan, jemaah rahimakumullah. Karena pujian Allah itulah pujian yang abadi, ya. Kemudian bagian yang kedua dari surah ini berbicara tentang sifat-sifat orang kafir yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka memiliki 10 sifat, sehingga 10 sifat itulah yang menghalangi mereka untuk percaya, untuk mengikuti Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu la'ala khuluqin azim, berada di atas akhlak yang agung. Apa 10 sifat mereka? Masih ingat panjenengan? Sudah lupa? Sudah lupa apa lupa ingat? Yang pertama, sifat mereka adalah al-mukadzibin, ayat 8, suka berdusta atau suka mendustakan. Kemudian yang ketiga, sifat mereka adalah di ayat nomor 10, halafin, suka bersumpah. Kemudian mahin, hina. Yang keempat, hamazin, suka mengejek, suka mengolok-olok. Yang kelima, masyaim binamim, suka mengadu domba, suka menyebarkan fitnah. Kemudian yang keenam, manna'il lil khairi, suka menghalangi orang lain untuk melakukan kebaikan. Mu'tadin, yang ketujuh, suka melampaui batas. Athim, yang kedelapan, suka berbuat dosa. Utullin, yang kesembilan, menyombongkan diri, keras kepala. Zanim, ada yang mengatakan zanim adalah suka berzina. Ada pendapat ini mengatakan anak dari orang tua yang berzina, karena yang dimaksud oleh ayat ini adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian kenapa mereka memiliki sifat-sifat seperti suka mengejek, suka mengadu domba, kemudian suka keras kepala, bahkan suka berzina? Itu dijawab oleh Allah di ayat nomor 14, angkana dza malin wa banin, karena dia orang yang berharta, ya. Kemudian bagian yang ketiga, Allah menyebutkan kisah ashabul jannah, pemilik kebun yang kebunnya dibinasakan oleh Allah gara-gara apa? Masih ingat panjenengan? Kenapa kebunnya dibinasakan, dihancurkan? Bahkan tidak ada satu pun dari batang pohon dalam kebun itu yang tersisa.
gara-gara mereka tidak mau membagikan harta hasil dari perkebunannya kepada orang miskin, padahal ayah mereka ketika masih hidup selalu menyisihkan sepertiga untuk orang miskin, untuk anak yatim, untuk janda-janda, ya. Maka Allah membinasakan kebun milik mereka, lalu kemudian mereka mengakui dosanya, bahkan mereka mengakui kezaliman mereka, tetapi mereka kemudian berharap kepada Allah, semoga Allah mengganti kami, kata mereka, dengan ganti yang lebih baik. Dalam tafsir dikatakan tak lama setelah itu Bapak Ibu, Allah ganti kebun yang lebih baik dari kebun sebelumnya. Jadi kalau kita ingin diganti sesuatu yang hilang dari kehidupan kita, ya, ingin diganti dengan ganti yang lebih baik, maka ikuti sifat mereka. Sifat mereka setelah kehilangan kebunnya, pertama apa? Mengakui bahwa mereka salah. Yang kedua, mereka bertasbih mensucikan Allah. Subhana rabbina inna kunna zalimin, ayat 29. Subhana rabbina inna kunna zalimin. Kemudian yang ketiga, jangan putus asa berharap kepada Allah. Jangan pernah putus asa Bapak Ibu. Walaupun Allah belum mengabulkan dalam waktu yang dekat, tetap jangan putus asa berdoa. Contohlah Nabi Zakaria alaihissalam. Walaupun sudah tua, sudah beruban, tulangnya sudah lemah, tetapi beliau tidak pernah putus asa untuk minta apa? Minta keturunan. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Allah, tulangku sudah lemah, rambutku sudah beruban. Kalau sudah beruban usia berapa biasanya? Hah? 45, 50 belum punya anak, tapi ada orang usia 60 belum beruban, ada, karena diobati, ya. Maka beliau berkata, ya Rabb, tulangku sudah lemah, rambutku sudah beruban, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tetapi aku tidak putus asa berdoa meminta kepada engkau keturunan. Karena tidak putus asa Bapak Ibu, maka Allah memberikan keturunan kepada Nabi Zakaria, keturunan yang istimewa. Allah kasih anak yang soleh, bahkan Allah sendiri mengatakan di ujung ceritanya, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran syaqiyah. Anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya, dan anak itu anak yang soleh, tidak menentang Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah sendiri yang memberikan nama dengan nama Yahya. Luar biasa. Ini buah dari doa yang tidak pernah putus asa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ketika kita kehilangan sesuatu, hal yang harus kita lakukan tiga. Pertama apa tadi? Mengakui kesalahan. Yang kedua, bertasbih kepada Allah. Yang ketiga, jangan putus asa berharap kepada Allah, meminta ganti yang lebih baik dari apa yang hilang. Kemudian kita masuk poin yang keempat dari surah Al-Qalam, yaitu tentang orang-orang yang bertakwa. Bahwa orang-orang yang bertakwa Allah akan memberikan surga yang penuh kenikmatan kepada mereka, dan Allah akan memperlakukan berbeda dengan orang-orang kafir di akhirat kelak. Allah berfirman, Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Apa yang mereka dapatkan? Jannatin na'im, surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Ayat ini dimulai oleh Allah dengan kata inna.
Inna menunjukkan taukid, penekanan. Sungguh kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan, hadirin hadirat jemaah rahimakumullah, maka yang harus kita lakukan adalah jadilah orang yang bertakwa. Karena syarat masuk surga harus bertakwa kepada Allah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa ini secara bahasa kata ulama ittikhadul wiqayah, membuat penghalang, yaitu membuat penghalang antara dia dan neraka. Kalau kita sholat yang tujuannya adalah untuk menghalangi diri kita dari neraka, berarti kita sedang bertakwa kepada Allah. Kita meninggalkan perbuatan maksiat supaya kita terhalang dari neraka, maka kita sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala perbuatan yang menjadi sebab terhalangnya kita dari siksa neraka, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun perbuatan itu kecil, kalau perbuatan itu menghalangi kita dari neraka Allah, maka kita sedang bertakwa. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Selamatkan atau halangi diri kalian dari neraka walau bisyiqqit tamrah, walaupun dengan sepotong kurma. Jadi sepotong kurma bisa menyelamatkan manusia dari neraka, Bapak Ibu. Ya, dan terkadang amalan yang kecil-kecil itu yang menyelamatkan. Kenapa? Karena yang kecil itu pada umumnya orang ikhlas melakukan. Yang kedua, orang sudah melupakan amalannya, sehingga dia tidak ada potensi untuk membanggakan atau memuji-muji amalnya, karena amalnya kecil. Panjenengan sedekah 2000, ya kecil apa besar itu? Kecil, 2000. Jemaah rahimakumullah, maka panjenengan dalam waktu yang cepat akan melupakan sedekah 2000 itu. Itulah yang bikin amalan-amalan yang kelihatannya kecil, tetapi dia menjadi sebab terhalangnya manusia dari neraka dan menjadi sebab manusia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah meremehkan amalan yang kecil. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa suatu waktu, kata Nabi, aku diperlihatkan surga dan tidak ada pemandangan yang lebih indah dibandingkan surga. Lalu aku melihat di surga itu ada seorang laki-laki yang bersenang-senang, yang berbahagia, yang mundar-mandir menikmati surga gara-gara dia menyingkirkan kayu yang ada di tengah jalan. Di kayu disingkirkan oleh dia yang menghalangi jalan, yang mengganggu orang-orang lewat, disingkirkan sama dia, Bapak Ibu. Itulah yang menjadi sebab dia mendapatkan jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian takwa itu harus meliputi zahir dan batin. Jangan hanya zahir saja bertakwa, tapi batin juga harus bertakwa. Ada sebagian orang zahirnya bertakwa, zahirnya pakai gamis, pakai serban, zahirnya menutup aurat, tetapi hatinya sombong, hatinya dengki, hatinya riya, hatinya ujub. Maka yang seperti ini masih belum dikatakan bertakwa. Karena takwa itu hakikatnya ada di mana? Hakikatnya takwa itu ada di hati. Sebagaimana sabda Nabi, at-taqwa hahuna, hadis riwayat Imam Muslim. Takwa itu di sini, bukan sakitnya di sini, ya. Tetapi takwa itu di sini, kata Nabi, sambil menunjuk dada Rasulullah SAW. Ya, takwa itu di hati, bukan di sini, Bapak Ibu, bukan di otak.
Makanya orang cerdas itu tidak menjadi jaminan dia bertakwa kepada Allah. Karena tolak ukur takwa ini bukan kecerdasan. Ya. Kemudian takwa itu bukan di sini, bukan di lisan. Orang yang bagus kata-katanya, orang yang indah ucapannya, orang yang indah menyampaikan kosakatanya, belum tentu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu ukurannya bukan pada ucapan, bukan juga pada pakaian, jemaah rahimakumullah. Tapi takwa itu letaknya di mana? Di hati. Ketika hati kita merasa takut kepada Allah, hati kita tidak sombong, hati kita tidak riya, hati kita tidak ujub, hati kita bersyukur, hati kita tawadhu, hati kita rendah hati, jemaah rahimakumullah, maka itulah sebenarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau panjenengan bingung bagaimana cara memulainya untuk menjadi orang bertakwa, maka caranya mulailah dari memperbaiki hati. Ya, memperbaiki hati. Kalau hati kita baik, maka lisannya akan baik, matanya akan baik, telinganya akan baik, tangannya akan baik. Itu hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini di hati, Bapak Ibu, jadi kita tidak bisa menilai manusia dia bertakwa atau tidak kepada Allah. Enggak bisa, jemaah rahimakumullah. Ya, karena takwa ini tersembunyi dalam hati setiap manusia. Bisa jadi orang yang kelihatannya tidak bertakwa, tapi sebenarnya dia paling bertakwa kepada Allah. Seperti kisah Uwais Al-Qarni. Dia pengembala kambing, baunya busuk, rambutnya kusut, tetapi dia menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Apa kata Nabi? Wahai sahabat-sahabatku, jika kalian bertemu dengan dia, mintalah doa kepadanya, karena tidak ada penghalang antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sampai Nabi kirim salam kepada para sahabatnya untuk disampaikan kepada dia. Subhanallah. Orang yang sederhana, pakaiannya kumuh, rambutnya kusut, tetapi hatinya paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena takwa ada di dalam hati, hadirin, maka kita tidak bisa menilai, menjustis orang itu bertakwa atau tidak. Tetapi dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau kita susah menilai diri kita ini sudah bertakwa atau tidak, maka ikuti ciri-ciri yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Banyak sekali ciri-ciri orang yang bertakwa, Bapak Ibu. Kalau panjenengan pengen baca ciri-ciri orang yang bertakwa untuk mengukur diri panjenengan ini sudah masuk kategori bertakwa ataukah belum, ini panjenengan bisa baca di 6 surat. 6 surat. Pertama Al-Baqarah ayat 3 sampai 4. Nah, Al-Baqarah 3 sampai 4. Kemudian yang kedua Al-Baqarah 177. Yang ketiga Ali Imran ayat 15 sampai 17. Mau dibaca enggak buatan? Hah? Ya. Yang keempat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ali Imran 133 sampai 134. Yang kelima Az-Zariyat 15 sampai 19. Az-Zariyat 15 sampai 19. Kemudian yang terakhir Al-Lail. Al-Lail ayat 17 sampai 18. Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada yang sama ciri-cirinya, ada yang berbeda antara satu ayat dengan ayat yang lain. Di Al-Baqarah ini ayat yang awal-awal di surah Al-Baqarah, Bapak Ibu. Allah sebutkan di ayat nomor 3 sampai 4, ya, bahwa ciri orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, Allah, malaikat, surga, neraka. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinfak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik,
beriman kepada Al-Qur'an dan beriman kepada kitab sebelum Al-Qur'an. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan beriman kepada akhirat. Ini ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 4. Kemudian di surah Al-Baqarah juga ayat 177 ya. Cukup banyak ciri-ciri orang bertakwa. Yang pertama, ciri mereka adalah beriman. Allah sebutkan komponen imannya, iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi. Kemudian yang kedua, cirinya adalah berinfak kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta, dan kepada budak. Jadi ciri yang pertama apa tadi? Iman. Yang kedua, infak. Ini hampir sama dengan yang di awal tadi. Kemudian yang ketiga, mendirikan sholat. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, wal mufuna bi ahdihim, menepati janji. Itu ciri orang bertakwa. Kemudian berikutnya, wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's, bersabar. Ini ciri-ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 177. Sedangkan di Ali Imran 15 sampai 17, ciri-cirinya pertama, as-sabirin, sabar, was-sadiqin, jujur, wal qanitin, taat, wal munfiqin, berinfak, wal mustaghfirina bil ashar, istighfar di waktu sahur. Ini masuk nabatan panjenengan? Hah? Ciri-ciri tadi sudah masuk nabatan? Masuk. Masuk Pak Eko. Mana Pak Eko ya? Sejak jadi ketua RT kok jarang di sini. Baik. Yang keempat, Ali Imran 133 sampai 134. Ali Imran 133 sampai 134. Ciri yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, berinfak ketika lapang dan ketika susah. Kalau ketika lapang aja belum, menurut ayat ini. Ketika susah dia berinfak, maka dia termasuk ciri orang yang bertakwa. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Yang pertama masuk nawabadan. Kok senyum-senyum panjenengan? Masuk ya, takut ria. Takut ria mau enggak masuk ini. Kemudian yang kedua, menahan amarah. Kalau panjenengan ingin marah lalu ditahan, berarti panjenengan termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Orang belum minta maaf, panjenengan maafkan. Itu ciri orang yang bertakwa. Yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, ketika berbuat dosa langsung ingat Allah dan memohon ampun kepada Allah. Ini ciri orang bertakwa. Jadi jangan bayangkan orang bertakwa itu nggak pernah buat dosa. Orang bertakwa itu juga berbuat dosa. Tetapi bedanya dengan yang tidak bertakwa, orang bertakwa itu setelah berbuat dosa dia langsung ingat Allah dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyadari bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Kemudian yang kelima, Az-Zariyat 15 sampai 19. Ciri yang pertama, muhsinin, suka berbuat ihsan, suka buat baik, nolong orang, bahkan kadang dia mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Kemudian kanu qalilan minal laili ma yaj'un, sedikit tidur di waktu malam, banyak waktu yang dia gunakan untuk tahajud. Kalau sedikit tidur untuk ngopi, untuk jagongan, nggak masuk takwa. Yang dimaksud oleh ayat ini untuk sholat tahajud. Yang ini masuk nabatan panjenengan.
Alhamdulillah. Insyaallah masuk, walaupun masuknya 2 pekan sekali ya, atau 2 kali dalam 1 pekan. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun, beristighfar di waktu sahur. Yang ini masuk? Masuk, alhamdulillah. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum, berinfak kepada orang miskin yang meminta-minta dan kepada orang miskin yang tidak meminta-minta. Yang terakhir surah Al-Lail. Al-Lail ayat berapa tadi? 17 18. Wa sayyujannabuhal atqa, neraka itu akan dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang memberikan hartanya kepada orang lain dengan niat yatazakka, untuk mensucikan hatinya. Ini ciri orang yang bertakwa. Kalau ngasih harta kepada orang supaya bisnisnya lancar, ini belum bertakwa. Ya, atau ngasih harta kepada orang supaya orang itu balas, belum juga bertakwa. Bertakwa itu kalau ngasih harta kepada orang lain niatnya untuk apa? Membersihkan dirinya. Kemudian Bapak Ibu, keuntungan orang yang bertakwa panjenengan bisa baca di surah At-Tolaq ayat 2, 3, 4, 5. Ayat 2 sampai 5. Allah menyebutkan keuntungan bagi orang yang bertakwa. Apa keuntungannya? Pertama, yaj'al lahu makhraja, Allah kasih dia jalan keluar. Kalau panjenengan dapat musibah, dapat kesulitan, tapi panjenengan bertakwa kepada Allah, maka panjenengan akan dikasih jalan keluar. Percaya enggak sama Allah? Percaya. Selama panjenengan bertakwa kepada Allah, yakin jalan keluar itu pasti ada dan pasti diberikan oleh Allah. Kemudian tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Enggak disangka-sangka tiba-tiba panjenengan dapat rezeki. Nah, itu buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang bertakwa itu enggak ada yang sengsara hidupnya. Coba perhatikan orang yang ahli ke masjid, orang yang ahli baca Quran, ahli sholat malam, ahli bersedekah, enggak ada yang susah hidupnya Bapak Ibu. Bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Dan Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan segala urusannya mudah. Panjenengan kalau pengen mudah menghafal Quran, kuncinya apa? Bertakwa kepada Allah. Panjenengan ikut seminar menghafal Quran. Hafal Quran 1 bulan 30 juz. Hafal Quran semudah senyum. Hafal Quran 6 bulan. Kalau panjenengan tidak bertakwa kepada Allah, tidak mungkin panjenengan mudah dalam menghafal Al-Quran. Bertakwa dulu kepada Allah, Allah akan mudahkan. Termasuk juga memahami Quran. Kalau panjenengan bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan panjenengan untuk paham Al-Quran. Bertakwa kepada Allah. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan kalian. Jadi orang yang bertakwa itu tiba-tiba dapat ilham dari Allah, dapat inspirasi dari Allah SWT, sehingga dia menemukan hal yang baru. Bertakwa kepada Allah. Itu keuntungan dari sisi dunia. Adapun keuntungan dari sisi akhirat, Allah sebutkan di ayat ini. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Bagi orang yang bertakwa, Allah telah sediakan di sisinya jannatin na'im, surga-surga. Jadi orang bertakwa itu dapat surga-surga, na'im yang penuh dengan kenikmatan. Kenapa Allah nyebut surga-surga? Karena memang surga itu banyak tingkatannya. Kata Nabi, surga itu ada 100 tingkat, ada 100 derajat. Dan derajat yang paling tinggi adalah surga Al-Firdaus.
bukan firdaus tapi al. Kalau nyebut surga firdaus, maka sebutlah dengan al firdaus, untuk membedakan firdaus surga dengan firdaus yang bukan surga. Karena ada orang namanya firdaus, maka untuk membedakannya sebut pakai al firdaus. Itu surga yang paling tinggi, jamaah rahimakumullah. Kemudian Bapak Ibu, Allah menyebut surga itu dengan naim, penuh dengan kenikmatan. Ya, memang surga itu semuanya nikmat. Makanannya nikmat, minumannya nikmat, tempatnya nikmat, orang-orangnya nikmat, pemandangannya semuanya nikmat. Nggak ada yang nggak nikmat di surga. Kalau di dunia pasti ada yang tidak nikmat, hadirin. Ya, pasti ada makanan yang tidak nikmat, ada pakaian yang tidak nikmat, ada teman yang tidak membawa kenikmatan juga ada, tempat yang tidak nikmat ada. Tapi di surga semuanya kenikmatan. Makanya Allah sebut dengan naim, panjang, nikmatnya abadi dan nikmatnya banyak. Sedangkan kenikmatan dunia Allah sebut biasanya dengan nikmah, pendek. Sudahlah pendek, berat. Nikmah menunjukkan apa? Bahwa nikmat dunia ini sebentar. Kemudian pakai tak marbutoh, berat. Sudahlah sebentar, berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semakin banyak yang kita miliki, semakin besar pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut ayat 35. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami menjadikan orang yang muslim seperti orang yang banyak berbuat dosa? Jawabannya tidak. Allah tidak akan mempersamakan orang yang tunduk kepada Allah dengan yang tidak tunduk. Kapan Allah akan membedakan mereka? Di akhirat. Walaupun di dunia mungkin Allah mempersamakan mereka, sama-sama dikasih rezeki, sama-sama dikasih sehat, sama-sama dikasih anak, sama-sama dikasih rumah. Tapi di akhirat Allah tidak akan mempersamakan mereka. Ayat ini ada sebab turunnya Bapak Ibu. Jadi waktu itu tokoh-tokoh kafir Mekah berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kami tidak percaya kepada hari kebangkitan. Dan jika betul apa yang kau sampaikan bahwa nanti akan ada hari kebangkitan dan engkau akan masuk surga bersama pengikut engkau, jika betul demikian, kami pun juga akan masuk surga dan kami akan mendapatkan kedudukan sama seperti kalian. Bahkan bisa jadi kami lebih tinggi sebagaimana kami lebih banyak hartanya di dunia dibandingkan kalian." Lalu Allah turunkan ayat ini. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami mempersamakan, kata Allah, menjadikan orang-orang muslim itu seperti orang-orang yang banyak berbuat dosa? Tidak. Allah tidak akan mempersamakan, hadirin. Jadi jangan samakan perlakuan Allah di dunia dengan perlakuan Allah di akhirat. Beda Bapak Ibu. Kalau di dunia hampir semua manusia itu diperlakukan sama oleh Allah. Hampir semuanya. Sama-sama dikasih rezeki. Bahkan yang kafir kadang lebih banyak rezekinya dibandingkan yang muslim. Tapi di akhirat tidak sama, hadirin. Seperti begini ya, seperti ikan. Ikan di dalam kolam. Ada banyak jenis ikan di situ. Ada ikan lele, ada ikan nila, ada ikan macam-macam. Ketika panjenengan ngasih makan kepada ikan-ikan itu, apa panjenengan bedakan? Dibedakan enggak? Kan enggak. Ini buat ikan lele ya, makan nih. Yang ini buat ikan nila. Enggak, jemaah rahimakumullah. Pasti langsung dilempar dan untuk semua ikan yang ada di situ. Tapi ketika ikan itu dikeluarkan, dipisah enggak? Dipisahkan. Oh, ini ikan mahal nih, taruh sendiri. Ini ikan agak mahal, ini ikan murah, disendirikan, jemaah rahimakumullah.
Ya, sama di dunia Allah perlakukan sama manusia. Ya, dikasih rezeki, dikasih tempat tinggal, semuanya dikasih hidup oleh Allah. Tapi nanti ketika dibangkitkan, dikeluarkan dari kubur, Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan mereka berbeda. Allah akan mengelompokkan orang beriman dengan sesama beriman, orang kafir dengan sesama kafirnya. Makanya di ayat lain Allah mengatakan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tidak sama. Jadi Allah akan bedakan. Penghuni surga akan digiring kepada surga, penghuni neraka akan digiring kepada neraka. Dipisah oleh Allah. Ya. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Kemudian Allah menyatakan, malakum kaifa tahkumun. Apa yang membuat kalian, malakum, apa yang membuat kalian berlaku demikian? Kaifa tahkumun, bagaimana kalian memutuskan bahwa antara muslim dan mujrim itu sama? Enggak sama, kata Allah. Malakum kaifa tahkumun, apa yang membuat kamu memiliki keputusan demikian? Ya. Jadi misalnya ibu-ibu minta dibelikan sate kepada suaminya. Pak, tolong belikan sate kambing ya, nanti pulang dari kerja. Dibelikanlah sate oleh bapaknya. Kemudian bapaknya nggak beli sate kambing, tapi belinya sate ayam. Sampai ke rumah, ibunya tanya, loh kok sate ayam bukan sate kambing? Apa kata bapaknya? Sama aja, sama-sama sate. Nah, ibunya karena belajar tafsir baca ayat ini, malakum kaifa tahkumun. Apa yang membuat kamu punya keputusan mempersamakan sate ayam dengan sate kambing? Baik, jadi tidak sama antara muslim dengan mujrim di akhirat, Bapak Ibu, enggak sama, pasti Allah bedakan. Kemudian, am lakum kitabun fihi tadrusun, apakah kalian memiliki kitab yang kalian baca di dalam kitab itu bahwa kalian innalakum fihi lama takhayyarun, ayat berikutnya, bahwa kalian nanti di akhirat bisa memilih, padahal kalian di dunia tidak beriman. Mana kitabnya, kata Allah? Ada nggak kitabnya yang menyebutkan bahwa orang yang berdosa itu Allah perlakukan sama dengan orang yang taat di akhirat nanti? Ada nggak kitabnya, kata Allah? Mana kitabnya? Ada nggak Al-Quran menyebutkan seperti itu? Ada tidak Taurat menyebutkan seperti itu? Ada tidak Injil menyebutkan seperti itu? Nggak ada, kata Allah. Mana kitabnya, kata Allah? Ini pelajarannya apa? Bahwa ketika berucap itu harus ada sumbernya. Apalagi berucap tentang agama, Bapak Ibu, harus ada sumbernya. Kalau enggak nanti Allah akan bertanya, am lakum kitabum fihi tadrusun, mana kitabnya yang kalian pelajari? Jadi harus ada sumbernya dalam menyampaikan ilmu, terutama ilmu agama. Kalau panjenengan menyampaikan ilmu dunia enggak ada sumbernya, boten nopo-nopo. Tapi kalau menyampaikan ilmu agama, menyampaikan tafsir, menyampaikan hadis, menyampaikan tentang akhirat, apalagi hal-hal yang gaib, jamaah rahimakumullah, itu harus ada apa? Sumbernya. Jangan menghayal. Jangan menghayal. Makanya cerita-cerita tentang hal gaib kalau nggak ada sumbernya tidak wajib kita percayai, Bapak Ibu. Tapi kalau ada sumbernya dan sumbernya dari Al-Quran maupun hadis, itu wajib kita untuk percaya. Ya, hal-hal gaib yang tidak ada sumbernya tidak wajib percaya. Ya. Misalnya cerita tentang Isra Mi'raj. Ya, cerita-cerita yang tidak ada sumbernya, jemaah rahimakumullah. Bahwa ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan wanita, dan wanita itu amat sangat tua, tapi berpakaian indah, berhias. Lalu dikatakan bahwa wanita itu adalah dunia.
Dunia ini sebenarnya sudah tua, tapi manusia tertarik karena dunia ini selalu menghiasi dirinya dengan keindahan-keindahan. Jadi cerita-cerita yang gaib dan tidak ada sumbernya tidak boleh kita percaya. Kalaupun kita percaya, kita nggak dapat pahala, jemaah rahimakumullah. Ya. Maka dalam berkata harus ada sumbernya yang valid. Kemudian amlakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah innalakum lama tahkumun. Apakah kalian memiliki janji-janji yang dapat diperkuat dengan sumpah-sumpah kami? Balighatun ila yaumil qiyamah, yang mana janji-janji itu berlaku sampai hari kiamat. Innalakum lama tahkumun, bahwa kalian dapat mengambil keputusan sesuai kehendak kalian. Ada tidak perjanjian kalian dengan Allah bahwa kalian akan dipersamakan oleh Allah nanti pada hari kiamat dengan orang-orang beriman tempatnya? Tidak ada, hadirin. Ya, itu hanya hayalan mereka saja. Kemudian Allah mengatakan, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, tentang ucapan mereka itu bahwa mereka nanti akan masuk surga dan akan mendapatkan kedudukan yang sama seperti orang-orang muslim. Tanyakan kepada mereka itu, ayyuhum bidzalika za'im. Siapa yang dapat menjamin ucapan mereka itu? Siapa penjaminnya, kata Allah? Tanya sama mereka. Nah, ini pelajarannya apa, Bapak Ibu? Pelajarannya bahwa ketika kita berucap tentang urusan agama, apalagi tentang hal-hal yang gaib, harus ada penjaminnya. Ya, jangan asal berucap. Yang paling aman itu kalau panjenengan berfatwa, kalau kita berfatwa, jemaah rahimullah, yang paling aman itu kata ustadz ini, kata kiai ini, kata ulama ini, itu yang paling aman. Jangan menurut pendapat saya. Ini bahaya. Makanya kalau menjawab hukum, apa hukumnya rokok? Jawab, kata ulama fulan bin fulan, hukumnya rokok haram. Aman kita. Kalau jawaban dia salah, kita nanti ditanya oleh Allah, siapa yang bertanggung jawab atas pendapat kamu itu? Maka kita jawab, saya menjaminkan ulama fulan bin fulan, karena dia yang berfatwa. Ya, makanya menjadi ustadz kiai yang diminta fatwanya itu tidak mudah, Bapak Ibu. Kadang kalau ada ustadz, mohon maaf saya tidak tahu, itu bukan berarti dia nggak tahu betul. Mungkin dia kurang yakin dengan jawabannya sehingga dia tidak mengatakan tidak tahu karena dia takut nanti dituntut pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah. Ya. Yang paling aman itu kita jadikan jaminan Allah dan Rasulnya sebagai jaminan dari fatwa kita. Menurut siapa? Menurut Nabi haram, menurut Allah haram, karena sudah jelas yang haram yang halal sudah jelas dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Jadi hati-hati dalam berucap, apalagi dalam urusan agama. Harus ada zaimnya, harus ada penjaminnya. Dan penjamin yang paling aman siapa? Allah, Rasulullah, para sahabat, dan para ulama-ulama. Ya. Kemudian, tapi kalau dalam urusan dunia tidak ada penjaminnya, betul nopo-nopo. Ya, nggak masalah. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah dalam urusan agama. Am lahum syuraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Falyatu bi syurakaihim in kanu shadikin, maka datangkanlah sekutu-sekutu mereka itu, in kanu shadikin, jika mereka benar dengan ucapannya. Panggil sekutu-sekutu mereka, berhala-berhala yang mereka sembah, panggillah berhala itu untuk membenarkan ucapan mereka jika benar. Tapi ternyata berhala-berhala itu, jemaah rahimakumullah, sekutu-sekutu mereka tidak membenarkan ucapan mereka, menunjukkan bahwa apa yang diucapkan oleh mereka itu hanya khayalan, tidak ada sumbernya, tidak ada yang menjamin ucapan mereka. Ya. Maka sekali lagi Allah tidak akan mempersamakan antara orang muslim dan orang kafir kelak di akhirat. Allah pasti bedakan mereka
dibedakan di padang mahsyar dan dibedakan nanti ketika dimasukkan ke dalam tempat antara surga dan neraka. Allah bedakan antara orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Monggo. Pertanyaan bebas. Silahkan Bapak Ibu. Pas. Nah, pekan depan kita sudah masuk pekan pertama. Berarti tahun depan ya. Kita berjumpa lagi tahun depan. Insyaallah hari Sabtu ba'da subuh kita kajian tematik. Temanya tentang nopo, nanti kalau ada request bisa disampaikan. Kalau tidak ada berarti nanti dari saya langsung. Tematik belum tentang pemimpin nanti insya Allah bulan Februari. Dan tenang, saya tidak akan memihak ya. Saya tidak akan memihak jemaah rahimahullah. Saya hanya menyampaikan ciri-ciri pemimpin yang baik dalam Islam yang harus menjadi pertimbangan panjenengan untuk dipilih di antara yang tiga itu. Kalau memang tidak ada nanti yang sesuai, minimal akhafud dararain, ambil yang paling kecil mudaratnya, yang paling kecil ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.